Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok operasi dan manajemen bandar udara ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Bahrul Ulum dengan NIM 210500025. Lalu saya Riyad Rahman dengan NIM 210500005. Saya Muhammad Dosi dengan NIM 210500020. Saya Nunun Risnaini dengan NIM 210500053 dan saya Salsabila Syahda 210500056. Ini bandara yang kita ambil yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Untuk profil bandaranya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta merupakan sebuah bandara udara utama yang melayani penerbangan untuk Jakarta, Indonesia. Proses pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulailah dilakukan dengan rencana pembangunan 3 landasan pacu, jalan aspal, dan 3 bangunan terminal internasional, 3 terminal domestik, dan 1 terminal haji di Bandara Soekarno-Hatta. Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan pemisahan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta. Pada 9 September 2024 lalu, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II merger menjadi PT Angkasa Pura Indonesia, yang dimana menjadi terobosan besar dalam sektor aviasi dan kebandarudaraan terutama pada Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, yang menjadi bandar tersibuk di Indonesia. Soekarno-Hatta masuk dalam penghargaan Skytrax Top 100 World Airport dan berada pada urutan ke-28 sebagai salah satu bandara terbaik di dunia. Untuk spesifikasi Soekarno-Hatta, ya di CGK, ikonnya WIII, nama bandar udaranya Soekarno-Hatta, kantor otoritasnya Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno-Hatta, status operasinya umum, penggunaannya internasional, kelasnya non-kelas, pengelolanya PT Angkasa Pura Indonesia, Provinsi Banten. Alamatnya ada di Soekarno-Hatta International Airport, kantor cabang utama Gedung 601, PO Box 1245, Jakarta 19110 Indonesia. Untuk nomor teleponnya 02155 07300. Telefaxnya 02155068823. Untuk emailnya sendiri ada di ap2_cgk@angkasapura.co.id. Critical aircraftnya ada di Airbus A380-800. Yang pesawat beroperasinya Boeing 737-900 ER. PKP-PK-nya kategori 9, transportasinya ada Damri, kereta bandara, ojek online, taksi. Dan untuk fasilitas umumnya ATM Center, shuttle bus, car rental, money changer, parkir inap, reservasi intermoda, restoran. Airnav Indonesia berada di kantor cabang Jakarta Air Traffic Service Center di ATCC. Perum LPP NPI, kantor cabang utama JATSC, Gedung 611, Air Traffic Service Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dengan nomor teleponnya 022155061122. Dan untuk terminal satunya kategorinya domestik, luas terminal 170.200 meter persegi. Kapasitas per tahunnya ada di 17.410.252 orang. Di terminal 2-nya kategori domestik, luas terminal 184.817 meter persegi. Kapasitas per tahunnya ada di 22.199.328 orang. Untuk terminal 3-nya kategori internasional, luas terminalnya berada di 422.804 meter persegi, kapasitas per tahunnya 74.294.82 orang. Untuk desain bandaranya, Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara internasional terbesar di Indonesia memiliki desain yang mencerminkan arsitektur lokal dan modern. Terminal 1 dan 2 mengusung gaya tropis dengan elemen terbuka dan penggunaan material alami seperti batu bata dan marmer, serta taman tropis di sekitarnya. Terminal 3 yang lebih kontemporer menerapkan konsep Eco Airport dengan desain yang ramah lingkungan, menggunakan banyak kaca untuk efisiensi energi dan pencahayaan alami. Terminal 4 sedang dalam tahap perencanaan dengan kolaborasi arsitek lokal dan internasional, menekankan unsur budaya Indonesia. Berikut merupakan drone view Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Adapun keunikan dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yaitu keunikan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang terletak di Tangerang, Banten adalah salah satu bandara tersibuk di dunia dan memiliki berbagai keunikan yang mencerminkan arsitektur dan budaya Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek yang menonjol dari bandara ini, yaitu
Ada Erival Terminal 3 yang memiliki peta Indonesia beserta replika stupa Borobudur, yang kedua burung rangkong dan tarian adat Dayak, serta tameng khas Dayak, ketiga alat transportasi Cidomo khas Lombok dengan latar belakang Gunung Rinjani, yang keempat suasana di Gili Trawang, Lombok, NTB, lengkap dengan payung-payung dan bantal yang biasa dipakai di pantai. Yang kelima, mural Monas dan Gedung Pencakar Langit di Jakarta, karena mural wayang kulit Candi Prambanan dan Candi Borobudur, arsitektural Joglo Semar khas Jawa Tengah beserta kursi kayu, mural tarian cari khas NTT, mural Jembatan Ampera di Palembang, mural buaya dan hiu sebagai ikon Surabaya beserta pakaian khas, yang ke-11 mural Komodo di Labuan Bajo, ke-12 mural yang menggambarkan suasana Bali, tradisi lompat batu di Nias, dan yang terakhir adalah rempah-rempah di Maluku, lengkap dengan rempah asli. Ada juga keunikan di es lobby Terminal 3, yang pertama burung Garuda beserta tulisan Indonesia dibuat dalam rangka memperingati HUT RI ke-74, brand Lakmat Terminal 3, dan Taman Pensil. Lanjut, di check-in Terminal 3 ada taman yang terletak di beberapa island meja check-in. Kemudian ada berbagai karya seni hasil dari seniman lokal. Lalu di departure Terminal 3 ada lampu-lampu tradisional yang sangat megah di selasar menuju boarding lodge. Kemudian ada bangunan dengan nuansa keramik bata merah yang masih terawat dengan sangat baik. Lalu fasilitas yang ada di Bandar Udara Soekarno-Hatta, yang pertama ada Skytrain, kemudian ada terminal bus, smart taxi, wayfinding, big map, customer touch feedback, digital banner, dan smart toilet. Lalu untuk potensi pengembangan, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi aerotropolis, mengingat posisinya sebagai hub transportasi utama di Jabodetabek. Rencana untuk meningkatkan kapasitas penumpang dari 63 juta menjadi 100 juta pada 2025 melalui pembangunan runway ketiga dan revitalisasi terminal akan mendukung pertumbuhan ini. Selain itu, integrasi moda transportasi dan pengembangan kawasan komersial di sekitar bandara dapat meningkatkan daya saing ekonomi Kota Tangerang. Proyek Terminal 4 yang futuristik juga akan memperkuat status bandara sebagai pusat kegiatan internasional. Untuk selanjutnya yaitu tantangan pengembangan. Keterbatasan lahan. Pengembangan kawasan aerotropolis di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta terhambat oleh minimnya lahan yang tersedia. Untuk mengembangkan bandara agar dapat menampung 87 sampai dengan 90 juta penumpang, dibutuhkan tambahan lahan sekitar 750 hektar. Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan lahan yang ada, opsi reklamasi pantai atau pembangunan bandara baru di lokasi lain seperti Karawang harus dipertimbangkan. Koordinasi antar kementerian. Diperlukan koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian dan dukungan dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pembebasan lahan dan perencanaan infrastruktur. Tanpa kerjasama yang baik, pengembangan kawasan ini akan terhambat. Penolakan proyek terminal baru. Rencana pembangunan Terminal 4 yang awalnya direncanakan dengan biaya 14 triliun dibatalkan karena dianggap tidak perlu oleh Menteri BUMN. Meskipun demikian, penambahan kapasitas penumpang tetap diperlukan dan alternatif pengembangan Terminal 1, 2, dan 3 dengan anggaran lebih kecil sedang dipertimbangkan. Selanjutnya, kesiapan pemerintah daerah. Kesiapan pemerintah Kota Tangerang dalam mengembangkan kawasan aerotropolis belum teridentifikasi dengan jelas. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi pemerintah daerah akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan aerotropolis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana tata guna lahan yang mendukung pengembangan ini. Perencanaan infrastruktur terintegrasi.
Pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi sangat penting untuk mendukung konektivitas antar bandara dan kawasan sekitarnya. Hal ini mencakup pengembangan jaringan transportasi antar moda yang efisien agar dapat mendukung aktivitas bisnis dan meningkatkan daya saing kawasan. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan Bandara Soekarno-Hatta. Terdapat 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Ada kelebihan yaitu kapasitas tinggi, Terminal 3 dapat menampung hingga 25 juta penumpang per tahun, membantu mengatasi kekurangan kapasitas. Dua, on-time performance, mendapat predikat sebagai bandara kedua teratas dalam ketetapan waktu penerbangan di dunia. Revitalisasi berkelanjutan, proyek revitalisasi untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas terminal sedang berlangsung. Terdapat kekurangan juga yaitu ketergantungan akses tunggal, hanya memiliki satu jalan akses utama yang dapat menyebabkan kemacetan dan gangguan penerbangan. Pelayanan yang belum optimal, masih ada kekurangan dan masih ada keluhan, tantangan pelayanan penumpang dan kebersihan terutama pada jam sibuk. Koordinasi yang lemah, sering terjadi kesalahan dalam pengaturan ruang tunggu dan pengumuman penerbangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.